telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia. Ini informasi bukan baru, 1500 tahun yang lalu, seiring ketika turunnya ayat ini. Di zaman itu pun sudah nampak kerusakan. Maka kita sebagai khalifah oleh Allah diciptakan, posisi kita sebagai pemegang, sebagai pengguna, tetapi bagaimana kita cara menggunakan bumi ini, itu yang diatur dalam ajaran agama. Yang pertama, tidak bersifat eksploitatif, tidak menggunakan sewenang-wenang. Penggunaan dan sebagainya hanya sebatas kebutuhan. Coba saya sering perhatikan kalau sore di depan rumah saya ada orang ngambil jalan di Citarum itu. Sekitar jam 8 dia pulang, saya tanya dapat berapa? Alhamdulillah dapat buat makan buat pagi hari. Esok harinya keluar lagi dia. Jadi adanya semua sinergis antara alam dan manusia di gambaran kecil kan. Kita harus memberi rezeki, ia pun berusaha, dan begitu seterusnya. Tetapi tiba-tiba di suatu waktu, Bapak itu kaget ketika ke Citarum, hampir semua ikan nambang. Antara gembira dan tidak. Karena kalau ia makan hari itu, berarti besoknya sudah nggak ada lagi ikan. Habis akibatnya pencemaran air. Airnya hitam, ikan-ikannya nambah, masyarakat antara mengambil dan tidak, kan mungkin kena racun. Dulu yang Citarum jernih sudah lain, sungai-sungai dulu jernih sampai pada tingkat bisa dikonsumsi langsung. Dulu, ya, saya masih ingat di zaman saya kecil, jam 8 itu masih moyang. Mungkin bapak-bapak yang seusia saya merasakan di zaman kecil jam 8 pagi itu masih moyang, memanaskan badan pakai matahari pagi-pagi hari. Sekarang subuh aja udah keringat untuk moyang, dari mana moyang udah panas. Perubahan iklim sehingga ada memprediksi 20 tahun yang akan datang, panas yang kita rasakan hari ini itu sudah akan mengganti panasnya Bandung. Dan kalau Bandung panasnya seperti hari ini, apa yang terjadi pada panasnya di Karawang? Saya pernah ke Turkmenistan, salah satu negara di Asia Tengah. Nah, kalau menjemur ataupun memasak telur itu, cukup Bapak tutup aja di pasir, nggak usah pakai energi, nggak usah pakai kompor, letakkan, kemudian tutup sama pasir, berapa menit matang. Panasnya berapa? 48 sampai 52 derajat. Bayangin, kita berapa? Masih 42, masih standar 39, 42. Iklim pun berubah. Akibat apa? Bima kasabat aydin nas, perilaku tangan manusia. Yang dulu udah itu nyaman, sekarang sudah mulai terasa. Dan ini di zaman kita, Bapak bayangkan, di zaman anak cucu kita bagaimana panasnya? Semakin meningkat. Ini menuntut adanya sebuah tindakan untuk memperlambat terjadinya pemanasan bumi yang sangat total. Karena nanti ketika ini sudah tidak terkendalikan, salah satu nanti ciri kiamat yang paling dekat itu adalah munculnya sumber api di seluruh titik bumi. Bapak bayangkan ayatnya berbunyi, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila air laut itu dinyalakan, saking panasnya. Ini ayat Al-Quran. Memang sekarang belum terbukti secara ilmiah, karena ini ayat prediktif, ayat artinya ke depan kalau tidak diantisipasi, panas semakin terus
sampai nanti pada suatu kondisi di mana laut itu wa idal biharu sujirat, ketika lautan itu Allah nyalakan jadi api, bukan sumber yang lain. Yang paling kecil bisa lakukan apa ya? Menanam, mengembalikan. Bapak menanam sebanyak tanah yang kosong nggak bisa. Sebanyak tanah yang Bapak miliki, sebanyak halaman yang Bapak miliki, karena di setiap pohon yang kita ada di sekitar kita, di situ ada kehidupan. Ada burung yang hidup, ada serangga yang hidup, bahkan mungkin ada makhluk Allah lain yang hidup di tempat ini. Jadi secara tidak langsung kita telah memberi kehidupan. Salah seorang wali songo itu yang namanya Sunan Ampel pernah pada satu saat dia menangis sejadi-jadinya ketika dia lewat di sebuah tempat yang licin. Akhirnya ia hampir jatuh dan berpegangan kepada serumpun rumputan. Tercabutlah rumpun-rumput tadi oleh tangannya. Tetapi yang terjadi menangis. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa kau menangis? Ubah sekitarnya lebay amat, hanya sekedar rumput-rumput kau menangis. Apa jawaban beliau? Di tanganku rumah binatang-binatang itu jadi hancur. Kehidupan mereka yang bersandar di rumput-rumput ini pun jadi hancur. Aku telah menghancurkan kehidupan, meskipun itu seekor semut, seekor serangga, ataupun binatang yang lain. Maka hadis Rasul itu tegas, saking. Jadi menanam itu bukan tinjauannya teologis, nggak ada unsur politisnya. Teologis artinya apa? Agama kita itu memotivasi kita untuk menanam pohon. Ada hadis Rasul yang berbunyi, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah ini istata'a yughrisaha fal yughrisha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya kiamat besok, Pak, seandainya setelah melewati proses dan ciri-ciri yang diinformasikan, ternyata kiamat itu misalnya besok, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan salah seorang kita masih memegang biji. Kalau mungkin untuk menanam biji itu, maka tanamlah. Ini bukan perbuatan yang sia-sia, kiamat besok kok, hari ini disuruh menanam. Artinya agama ini jarang disinggung oleh yang lainnya, Pak. Ada sudut lain tentang perhatian yang begitu tinggi untuk menghijaukan bumi kita ini. Kalau setiap rumah satu pohon, bayangkan ada berapa kehidupan. Kalau setiap rumah ada 2 pohon, berapa kehidupan binatang yang bersandar di situ. Bapak bayangkan kalau setiap rumah ada sampai 5 sampai 10 pohon, minimal itu mengurangi perubahan iklim. Ketika deforestasi besar-besaran dilakukan, kita masyarakat melakukan forestrisasi, penghutanan kembali di sekitar kita. Karena agama kita itu begitu memberikan stres yang tinggi tentang sustainability of this world, keberlanjutan bumi ini. Kita bukan terakhir mengguna bumi ini, ya. Ada generasi yang akan memakainya. Anak cucu kita juga akan memakainya. Bahkan ada istilah, kita saat ini hanya meminjam dari mereka. Maka jaga pinjaman ini sehingga sampai ke tangan mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما قال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما لمن جاد وكفى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث سيد البشر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه البرار. عباد الله اتقوا الله من سر الله وكل الخبر والتهمة وانتهوا منهاكم وهداه. واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ بنفسه واستدل بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بالإنس والجن. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم ورسول السنة العظيم وضم وبشر وبقية الصحابة والتابعين والتابعين وليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقيل بقلوبهم رب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين